Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella dari Teknik Ke-5A. Di video kali ini saya membuat video sosial eksperimen dengan mewawancara 3 narasumber dengan berbeda profesi, kemudian merefleksikannya. So, keep on watching. Halo, saya akan mewawancara seseorang. Bisa perkenalan diri, Kak? Oke, halo, saya Mega. Saya salah satu pegawai negeri di instansi negara. Ngomong-ngomong, Kakak tahu tentang K3? K3, iya tahu. Menurut Kakak sendiri, apa definisi dari K3 itu sendiri? Oke, kalau definisi rincinya itu kan kita bisa cari tahu ya di Google ya. Kita mungkin bakal lebih eh, garis besarnya aja. K3 itu adalah tentang kesehatan keselamatan kerja. Menurut Kakak, apa tujuan dari K3 itu sendiri? Sesuai dengan definisinya, itu menangani masalah tentang keselamatan dan kesehatan para pekerja di dunia pekerjaannya. Fungsi dari K3 itu apa menurut Kakak? Sebagai rambu-rambu dan juga peringatan untuk setiap pekerja dalam melaksanakan kerjaannya di bidangnya masing-masing. Tadi kan Kakak bekerja di salah satu instansi pemerintah. Eh, apakah perlu atau tidak adanya penerapan K3 di instansi Kakak tersebut, kantor Kakak? Oke, kalau K3 ini sebenarnya secara menyeluruh ya, jadi bukan hanya di tempat kakak aja di dunia instansi pemerintahan, cuman karena kakak lingkupnya instansi pemerintahan, menurut kakak sih ketiga itu tetap harus diterapkan karena kan pegawai pemerintah itu kan juga salah satu pekerjaan ya, jadi ya memang harus diterapkan. Ya, kalau Kakak sendiri tahu atau tidak di Indonesia itu ada atau tidak undang-undang yang mengatur tentang K3 itu sendiri? Undang-undangnya sih sepertinya udah ada ya, udah pernah, cuman untuk lebih rincinya saya belum baca. Ya. Jadi karena misalkan sudah ada ya undang-undang yang mengatur, nah bagaimana jika adanya pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, misalkan instansi kakak tidak menerapkan K3 tersebut, itu tanggapan kakak gimana? Oke, karena memang udah ada aturan. Jika memang sudah ada aturannya, pasti kan sepatutnya itu kan dilaksanakan ya. Kalau misalnya memang dilanggar, ya saya rasa harus ada sanksi lah yang diberikan agar ada efek jerahnya bagi pelaku usahanya maupun dari pekerja itu sendiri agar lebih hati-hati. Toh undang-undang ini diciptakan kan untuk melindungi para pekerjanya dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari. Apakah di lingkungan kakak itu sudah terdapat penerapan K3? Oke, penerapan K3 itu di tempat saya ya. Tempat saya ini mungkin karena tidak terlalu beresiko yang secara fisik gitu, tidak tidak membetulkan suatu bangunan gitu kan. Mungkin yang di tempat saya itu ada apa, alat pemadam kebakaran, itu ada alat pemadam kebakaran, terus juga ada rambu-rambu keselamatan tuh kalau misalnya terjadi bencana alam itu udah ada tuh. Terus juga ya setahu saya itu aja sih. Menurut kakak sendiri, apa saja sih kendala yang ada di dalam penerapan K3 di lingkungan sehari-hari kakak? Di lingkungan sehari-hari untuk penerapan K3 itu sendiri sih tidak ada kendalanya ya, karena juga seperti yang saya bilang tadi, pas saya bekerja itu bukan suatu pekerjaan yang beresiko tinggi untuk keselamatan para pekerjanya. Berarti menurut kakak sendiri nih, perlu atau tidak sih tentang adanya treatment atau pengetahuan mengenai K3 ini kepada masyarakat atau mungkin kepada karyawan dulu di lingkungan kakak? Ya, untuk edukasi ya mungkin ya, untuk edukasi itu sebenarnya kan harusnya secara umum diketahui gitu. Jadi kalau dibilang penting atau tidak penting ya menurut saya sangat penting karena kan ini menyangkut untuk keselamatan kita sebagai pelaku usaha gitu, sebagai pekerja yang menjalani pekerjaan di suatu ruangan ataupun di suatu tempat gitu. Baik kakak, terima kasih. Oke. Balik lagi sama saya. Di sini saya bersama dengan abang siapa? Zahrul Darmawan. Profesinya sebagai apa? Saya seorang jurnalis di salah satu media online. Eh, sini apa yang abang ketahui tentang K3? Ketiga adalah perlengkapan untuk melindungi diri ketika terjadi insiden atau sebuah peristiwa dalam musibah.
ruangan atau gedung ketika di mana seorang harus menyelamatkan diri dari keadaan tersebut. Tujuan ketiga menurut pendapat abang itu apa? Sangat penting karena apabila terjadi insiden atau tadi seperti bahaya, ketiga sangat diperlukan. Selain untuk pertolongan pertama ketika terjadi sebuah insiden, ketiga saya rasa harus dilengkapi karena kan peristiwa itu tidak bisa kita prediksi kapan akan terjadi, jadi sangat penting untuk dilengkapi. Fungsi K3 menurut abang sendiri tuh tadi apa aja nih? Ya, kalau terjadi sebuah masalah atau terjadi peristiwa atau terjadi insiden seperti misalnya kebakaran, nah itu perlengkapan yang harus dimiliki salah satunya adalah ketiga seperti apar atau hidran, itu sangat penting. Jadi ketika sebelum ada pertolongan lebih lanjut, ketiga harus dimiliki paling enggak untuk penanganan lebih dini. Berarti perlu ya bang kalau adanya K3 itu di lingkungan abang sehari-hari. Oh, perlu banget, bukan hanya di lingkungan tempat saya bekerja, tapi di seluruh tempat itu sangat penting. Apalagi ketika tempat itu terdapat orang-orang banyak ataupun tempat yang dijadikan aktivitas kegiatan sehari-hari itu sangat perlu, seperti sekolah, gedung perkantoran, rumah sakit, pokoknya tempat-tempat yang sekiranya strategis dan vital itu harus memiliki K3. Apa abang sudah tahu di Indonesia itu terdapat undang-undang yang mengatur tentang K3? Tepatnya belum tahu seperti apa, tapi kayaknya itu sesuatu yang sangat urgent ya, sangat penting untuk dimiliki. Ya, gimana kalau misalkan undang-undang yang mengatur tentang K3 tersebut itu dilanggar oleh masyarakat? Ya, saya rasa harus ada sanksi yang tegas. Nah, undang-undang itu kan mengatur setiap persoalan, setiap masalah. Jadi ketika ada yang melanggar, dan tentunya ini kan menyangkut kehidupan orang banyak. Jadi saya rasa saya sangat setuju apabila ada tindakan tegas, apalagi jika itu menyangkut eh, kondisi jiwa seseorang. Apa aja kendala-kendala yang ada dalam penerapan K3 di lingkungan sehari-hari ya bang? Masih minim ya, masih banyak yang nggak sadar akan pentingnya K3, padahal itu tadi seperti yang saya bilang, K3 itu sangat penting, tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang kurang sadar dan kurang paham tentang uh, perlunya kebutuhan A3, K3 itu sendiri. Seperti di sekolah-sekolah juga masih banyak yang nggak menggunakan, ataupun di gedung perkantoran masih banyak yang belum menggunakan untuk memiliki K3. Berarti tadi menyinggung tentang perlu atau tidaknya K3. Berarti perlu atau menurut abang perlu atau tidak adanya treatment atau pengetahuan kepada masyarakat mengenai K3 tersebut? Perlu banget, Kenapa? karena uh, itu tadi, karena menyangkut keselamatan ya. Jadi edukasi, sosialisasi dari aparat terkait, dari pemerintah juga seharusnya lebih aktif. Karena ini kan menyangkut uh, masalah keamanan dan sebagainya. Jadi saya rasa sangat penting. Baik bang, segitu aja cukup. Sip. Terima kasih. Sama. Kali ini saya akan mewawancara seseorang. Bisa perkenalkan diri dulu. Oke, halo, nama saya Farah Suryati, mahasiswa pendidikan kimia Universitas Negeri Jakarta. Berbicara dengan pendidikan kimia berarti tidak asing dengan K3 ya Faradila. Menurut Faradila, apa definisi dari K3 itu sendiri? K3 itu merupakan serangkaian upaya dalam keselamatan kerja kita saat di lingkungan kerja. Menurut Dila, apa tujuan dari K3 itu? Kalau tujuannya sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan saat di lingkungan kerja, meminimalisir risiko atau bahaya yang mungkin terjadi, dan pastinya untuk menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman pastinya. Apa fungsi dari K3 itu sendiri? Kalau untuk fungsi dari K3 itu mungkin sebagai acuan gitu ya, sebagai pedoman untuk mengidentifikasi risiko atau bahaya yang ada, bagaimana kita mensiasatinya, mencegahnya, lalu mungkin sebagai acuan, sebagai sarana informasi untuk kita bagaimana menggunakan alat pelindung diri yang harus kita gunakan, lalu sebagai sarana pelatihan juga untuk bagaimana sih tindakan pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan seperti itu.
Berarti Fardila sendiri kan biasanya di laboratorium. Berarti perlu atau tidak sih penerapan ketiga di lingkungan Fardila sendiri? Menurut saya, karena saya kesehariannya beraktivitas di lab, bersinggungan langsung dengan bahan-bahan berbahaya kimia gitu ya, menurut saya sih sangat penting gitu, sangat penting. Apa di Indonesia itu sudah menerapkan undang-undang yang mengatur tentang K3? Fardila tahu? Sepengetahuan saya ada, cuma untuk nomor berapanya saya kurang tahu sih. Mungkin ada ya, tapi tidak kurang tahu. Gimana kalau misalnya undang-undang tersebut itu dilanggar oleh entah itu perseorangan atau institusi? Pastinya akan ada ancaman pidana kurungan mungkin ya, atau mungkin ancaman pidana denda gitu. Gitu sih. Faradila sendiri kalau misalnya lagi beraktivitas itu biasanya tuh pakai alat pelindung atau alat K3 apa gitu? K3 yang wajib dipakai saat di lab itu minimal kita pakai jas lab sih. Menurut Faradila tuh kendala apa aja yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam penerapan K3? Kalau kendalanya mungkin di lab itu ada di mahasiswanya sendiri ya, mungkin karena kurangnya kesadaran mahasiswa gitu. Sebenarnya mereka tahu pentingnya keselamatan kerja di lab gitu, tapi dalam penerapannya sendiri nggak gitu gitu, karena contohnya aja alat pelindung diri gitu. Mereka kan diwajibin untuk pakai jas lab, tapi mereka tuh hanya formalitas aja gitu pakai jas labnya, nggak dikancing, terus ada yang masih digulung lengannya, seperti itu sih. Berarti kalau misalnya itu berarti lalai dari operatornya gitu. Nah, kalau untuk mencegah seperti itu perlu atau tidak treatment atau edukasi terhadap ketiga itu sendiri menurut Faradil? Sangat perlu sih, karena kan kita juga dalam pelatihan itu kan bisa tahu gitu bagaimana memakai alat pelindung diri yang baik dan benar, terus bagaimana kita bisa mencegah saat ada risiko atau bahaya, bagaimana pertolongan utamanya saat kita kecelakaan di lab. Itu sih. Baik, Faradila. Terima kasih. Sama-sama. Dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari ketiga sendiri merupakan suatu aspek dan upaya untuk menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama manusia di lingkungan tempat kerja yang berpotensi membahayakan. Menurut ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tujuan dari ketiga itu sendiri. Yang pertama, mencegah serta meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di lingkungan tempat kerja. Yang kedua, menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang ketiga, melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja di lingkungan tempat kerja. Dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa fungsi dari ketiga itu sendiri. Yang pertama, sebagai rambu, peringatan, atau informasi untuk setiap tenaga kerja dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan tempat kerjanya. Yang kedua, sebagai pedoman untuk mengidentifikasi bahaya atau resiko yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Yang ketiga, sebagai acuan untuk menyiasati bahaya yang mungkin akan terjadi. Menurut ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga itu sendiri perlu untuk diterapkan di lingkungan kerja sehari-hari, karena kita tidak pernah tahu kapan akan terjadinya bahaya, sehingga jika sudah diterapkan K3 di dalam lingkungan kerja sehari-hari, setidaknya dapat minimalisir bahaya atau resiko yang ada. Dari ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia telah ada undang-undang yang mengatur tentang K3 itu sendiri. Dan undang-undang yang mengatur tentang K3 itu sendiri menurut sumber yang saya cari adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Menurut ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan jika undang-undang yang mengatur mengenai K3 itu sendiri dilanggar, maka dapat diberikan sanksi yang tegas pada pelanggar tersebut agar memberikan efek jerah dan tidak menganggap remeh mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerja.
Dari ketiga narasumber tersebut, untuk kendala yang dihadapi berbeda-beda, sehingga dapat disimpulkan bahwa kendala umum yang dihadapi di lingkungan sehari-hari adalah seperti minimnya alat kesehatan kerja, alat keselamatan kerja, kemudian kurangnya kesadaran dari masing-masing individu akan pentingnya K3 di lingkungan kerja. Berdasarkan ketiga narasumber tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk pengetahuan atau edukasi terhadap ketiga itu sendiri sangat penting karena masih banyak kendala yang sering dihadapi di lingkungan kerja sehari-hari. Sehingga adanya edukasi tersebut setidaknya dapat meminimalisir kendala-kendala yang akan terjadi di lingkungan kerja sehari-hari. Sebagai contoh, misalnya minimnya alat ketiga di lingkungan kerja. Mungkin setelah adanya edukasi tersebut, institusi atau perusahaan dapat menyiapkan lebih banyak lagi atau lebih lengkap lagi alat-alat ketiga di lingkungan kerjanya. Kemudian, jika masing-masing individu masih lalai atau masih kurang kesadarannya dalam kesehatan dan keselamatan kerja, mungkin setelah edukasi dari masing-masing individu tersebut dapat lebih sadar lagi akan lebih pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerjanya sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber yang berbeda profesi, dapat direfleksikan bahwa hasil yang didapat dari seluruh pertanyaan yang saya berikan terhadap teori yang didapat mengenai konsep dasar ketiga ini telah sesuai dari definisi, tujuan, fungsi, dan penerapan ketiga itu sendiri. Secara garis besar itu sama, dan untuk kesimpulannya sudah saya jelaskan sebelumnya. Hanya saja dari salah satu narasumber yang saya wawancarai dalam penerapan ketiganya tidak sesuai dengan teori yang didapatkan, yaitu narasumber yang bekerja di institusi pemerintah. Menurut pendapat narasumber tersebut, di institusi tempat ia bekerja hanya menerapkan pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja dengan alasan karena pekerjaan tersebut tidak terlalu berisiko. Menurut pendapat saya, hal itu tidak sesuai dengan teori yang didapatkan karena walaupun tidak bekerja di lapangan dan pekerjaan tersebut tidak berisiko tinggi, namun harus tetap menerapkan prinsip K3 dengan maksimal dan lengkap. Terlebih, beliau bekerja di institusi pemerintah yang menyimpan dokumen-dokumen penting negara yang seharusnya proteksi institusi tersebut lebih tinggi, namun dalam penerapannya masih minim. Menurut pendapat saya, tetap menerapkan K3 dengan lengkap dan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber tersebut, dapat direfleksikan bahwa untuk mempelajari K3 di industri grafika itu sangat penting. Sebenarnya tidak hanya penting dalam industri grafika, namun dalam lingkungan sehari-hari sangat penting untuk mempelajari serta menerapkan mengenai K3 itu sendiri. Kenapa saya katakan penting? Karena di dalam industri grafika itu sendiri masih minim alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerjanya itu sendiri. Contohnya alat pelindung diri, kemudian alat pemadam, dan masih banyak lagi. Selain itu, masih kurangnya kesadaran diri operator akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan tempat kerjanya. Contoh kecilnya, misalnya masih ada operator yang tidak menggunakan baju praktek ketika berada di ruangan praktek, dan lain-lain. Sehingga edukasi mengenai K3 di industri grafika ini sangat penting adanya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.